adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Shalom lagi, shalom Kak. Nah, kita jumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat pujian. Hari ini kuasa berada. Untuk adik-adik boleh bu, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Lihat gerakannya.
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan rasa cita itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada orang beribu-ribu, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mengampuni dosa kita. Mari kita angkat pujian, hidupi adalah keselamatan. Musik kali ini.
Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 9 dimulai dari ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andaikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi mereka, aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan membawa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan mereka dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bagi anak sekolah minggu yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang di seluruh dunia sama-sama mengucapkan.
Kemanapun tetap memakai maskernya supaya kita terhindar dari virus-virus jahat. Ya kan Kak? Iya, betul sekali Kak Molly. Nah, adik-adik, demikian pengumuman hari ini. Jangan lupa ya, kita akan berjumpa hari Minggu depan. Selamat adik-adik. Nah, baiklah adik-adik, sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Bukas Mirohado. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini dapat dimengerti dan dapat menjadi pedoman bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dan juga dapat menjadi tuntunan bagi mereka ke depannya dalam menjalani hari-hari dan masa pertumbuhannya. Terpujilah Kau ya Tuhan, di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, naskah khotbah kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Abang mulai sekali lagi. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Baiklah, akan abang bacakan untuk adik-adik sekalian yang boleh diikuti di dalam hatinya masing-masing. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia
belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan melewatinya dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Baiklah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan nas khotbah yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Abang mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik tadi memperhatikan apa yang telah disampaikan Inang Situa berbombing di hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang tertulis di dalam hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Apakah adik-adik semua rata-rata sudah menghafal ke-10 firman itu, atau hanya sebagian? Abang yakin mungkin sebagian dari adik-adik di rumah sudah ada yang menghafal hukum Taurat, dan juga mungkin ada beberapa yang belum menghafal. Nah, abang mau untuk kedepannya adik-adik yang belum menghafal ke-10 hukum Taurat, mulailah menyicil untuk menghafal setiap hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, melalui nas ini tadi seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Dan Yesus kepadanya, "Apakah engkau mengetahui hukum Taurat?" Lalu jawab imam itu kepada Yesus, "Ya." Nah, yang mau disampaikan kepada adik-adik di khotbah kali ini, kita tidak hanya diinginkan untuk menghafal 10 hukum Taurat, tetapi mengetahui apa maksud yang ingin disampaikan Tuhan melalui 10 hukum itu. Nah, apakah adik-adik di rumah mengetahui pembagian hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu terbagi 2 kasihnya, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Apakah adik-adik sudah mengetahuinya? Kalau adik-adik belum mengetahuinya, baiklah, abang akan menjelaskannya. Hukum Taurat terbagi menjadi 2, yaitu kasih kepada Allah yang terdapat pada hukum yang pertama hingga yang keberapa ayo? Yang keempat. Baiklah, mengapa dikatakan hukum Tuhan yang pertama sampai keempat adalah mengasihi Tuhan? Karena di situ tertulis bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan raga kita, dan dengan sepenuh hati kita. Dan kita tidak boleh bersandar kepada pengertian-pengertian yang lain. Dan juga adik-adik haruslah rajin beribadah. Adik-adik kita terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Sudah seharusnya kita mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan perintah-perintahnya, dengan melakukan seluruh dengan kehendaknya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pembagian yang kedua adalah kasih sesama manusia, seperti yang ditanyakan oleh seorang ahli Taurat tadi, siapakah sesamaku manusia? Nah, di dalam hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10 berisikan tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Sesama manusia itu seperti ayah dan ibu kita, teman sekolah, ataupun teman sekolah minggu. Adik-adik di rumah, dengan kita menghormati orang tua, membantu segala pekerjaan, dan juga mau saat dimintai tolong oleh teman atau orang tua, itu sudah merupakan bagian dari kasih kita kepada mereka. Nah, diharapkan adik-adik mampu melakukan apa yang telah
yang ditanyakan oleh seorang ahli Taurat tadi, melalui nas ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita melalui perumpamaan mengenai seorang yang jatuh ke dalam tangan penyamun. Ada seseorang yang dirampok habis-habisan dan juga dipukuli hampir setengah mati. Tapi dikatakan ada 3 tokoh yang melewati orang yang sedang jatuh ke dalam tangan penyamun tersebut. Coba bertanya, apakah adik-adik masih ingat tokoh-tokoh apa saja? Ya betul, ada imam, ada seorang Lewi, dan juga ada seorang Samaria. Nah, tokoh yang pertama, imam, dikatakan bahwa imam tersebut merupakan simbol kerohanian. Walaupun dia menjadi simbol kerohanian, tetapi dia hanya melewati orang itu. Dia tidak mau membantu. Mungkin dia merasa malu atau tidak mau sehingga dia melewatinya. Yang kemudian adalah seorang Lewi. Apakah kalian tahu bangsa Lewi atau keturunan Lewi itu? Keturunan Lewi adalah keturunan yang memiliki kedudukan pada masa itu, yang disegani dan juga merupakan orang-orang yang menetap dan tinggal di rumah-rumah ibadah. Ia merasa bahwa orang tersebut ketika ia tolong, ia merasa malu sehingga ia hanya melewatinya saja. Kemudian tanpa disadari ada seorang Samaria. Abang mau tanya, apakah adik-adik tahu orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang tidak dipandang, orang yang dikecilkan, orang yang dianggap tidak penting pada masa itu. Tetapi Tuhan memakai orang Samaria itu untuk menolong orang yang sedang terluka dan jatuh ke dalam tangan penyamun tersebut. Bahkan ia tidak hanya menolong, tetapi ia mempertanggungjawabkan orang tersebut hingga kesembuhannya. Melalui perumpamaan tersebut, apa yang disampaikan di dalam nas khotbah kita pada kali ini, menolong sesama bukanlah melihat siapa yang akan kita tolong. Menolong sesama tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Menolong dengan ikhlas dan sepenuh hati. Abang mau tanya sama adik-adik di rumah, siapa di antara adik-adik yang suka menolong? Menolong orang tua, menolong teman, menolong guru, ataupun menolong guru-guru sekolah minggu? Ya, mungkin banyak sekali dari adik-adik, abang yakin pasti sangat rajin atau suka untuk menolong orang lain. Tetapi adik-adik, apa yang disampaikan bahwa menolong itu ada 2 hal.
tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Banyak sekarang di antara kita yang ingin memberikan kasih atau yang ingin menolong itu melihat kesempatan dan keuntungan, menolong untuk kepentingan diri dia, menolong dalam artian ada keuntungan untuknya. Contohnya, adik-adik menolong kawannya karena dia memiliki 2 permen, sehingga ketika adik-adik menolong orang tersebut, adik-adik berharap untuk diberikan permen. Kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus menolong dengan sepenuh hati, menolong tanpa pamrih dan menolong tanpa memandang siapa yang akan kita tolong. Karena banyak di antara kita yang menolong hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Menolong misalnya, bang, aku menolong dia, Allah menolong dia. Kenapa? Karena dia bukan sektorku atau karena dia bukan tinggal di dekat rumahku, dia bukan orang sini, bang. Kita tidak boleh seperti itu adik-adik. Ketika orang berkesulitan, kita harus menolongnya. Karena hakikat orang Kristen adalah menolong sesama anak-anak Tuhan Yesus. Tetapi menolong bukan hanya kepada orang Kristen saja adik-adik, karena kita tinggal di lingkungan yang bukan hanya mayoritas Kristen. Banyak mungkin teman adik-adik yang beragama lain. Kita harus mengasihi sesama, kita harus saling menolong dan menopang, saling membantu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian adik-adik, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, adik-adik, sehingga sudah seharusnya kita mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Tadi dikatakan bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Kemudian hukum yang kedua adalah mengasihi sesamamu. Untuk itu, marilah kita mengasihi sesama kita tanpa memandang ras, tanpa memandang kelompok tertentu, tanpa memandang kawan itu miskin atau kaya, jelek atau ganteng, ataupun dia kenal kepada kita atau tidak. Kasih itu tidak berkesudahan, dan kasih itu tidak pilih-pilih dan juga tulus. Dan juga pada adik-adik di rumah, bentuk sederhana dari kasih adalah menolong dan juga berhidup dengan sesama dalam keadaan yang penuh sukacita. Bukan hanya mengasihi manusia, kita harus mengasihi seluruh ciptaan Tuhan Yesus. Kita juga seperti untuk mengasihi lingkungan kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, seperti merawat tanaman dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu sudah menjadi kasih yang dalam hal-hal kecil seperti yang Abang bilang tadi. Nah, adik-adik di rumah, Abang harap adik-adik dapat mengerti melalui nas khotbah kita pada minggu hari ini mengenai kasih. Adik-adik, ketika kita hidup di dalam kasih dan mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan penuh dengan sukacita. Kehidupan kita akan lebih baik ke depannya. Dan juga seperti yang dikatakan tadi, adik-adik tidak boleh bersandar kepada pengertian-pengertian yang lain. Jangan malu untuk menolong, jangan sungkan untuk memberi, dan jangan pernah menolong untuk sebuah keuntungan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami mengasihi Tuhan Allah kami, dan juga bagaimana kami mengasihi sesama kami. Kiranya ya Tuhan, berikanlah kami pengertian agar kami dapat mengasihi sesama kami dan juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus dalam menolong. Biarlah kami seperti orang Samaria tersebut. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, di pada kecil atau mungkin tidak disadari, tetapi
supaya anak-anak itu kelak dapat bertumbuh di dalam kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik, shalom kak. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus saling mengasihi dan saling menolong. Nah, agar kita bisa dapat saling mengasihi, untuk itu adik-adik kita harus tetap selalu rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, baiklah adik-adik, saatnya kita memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, inilah Tuhan, inilah Tuhan, persembahan kami yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah, kita berikan persembahan sambil kita pujian Kristus Adonai. Musik.
Aku bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus